Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana melanjutkan kegiatan di classroom, tentunya dengan pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Anggaplah pertemuan pertama kita sudah upload ke siswa, maka kita akan buat lagi kegiatan di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama, tentu kita masuk ke akun Google kita ya, akun Classroom. Nah, ini ciri-ciri kalau akun kita sudah terbuka ya, muncul nama dan nama Gmail. Oke, setelah ini terbuka, akun kita terbuka, kita masuk, ini klik ini, masuk ke Classroom ya, logo Classroom. Oke, tunggu proses. Nah, akhirnya ini terbukalah akun Classroom kita ya. Ini ada beberapa kelas. Nah, sekarang saya coba di kelas 12 MIPA 4 saja. Oke, nah ini ada menu 4 menu: forum, tugas kelas, anggota, nilai. Oke, kita ke tugas kelas dulu. Nah, ini ya, pertemuan 1 saya sudah buat. Insya Allah kita akan bagaimana melanjutkan ke pertemuan kedua. Oke, di pertemuan pertama, kegiatan yang saya sampaikan atau ingin lakukan di kelas 12 MIPA 4 itu pertama mengisi daftar hadir, kedua menyimak materi limit fungsi trigonometri ya, itu dengan mengupload video-video tentang limit fungsi. Di sini boleh kita masukkan dalam bentuk teks, file, dan sebagainya ya, tergantung ketersediaan materi kita. Kemudian mengerjakan soal latihan. Oke, sudah. Kemudian terakhir saya berikan kuis. Oke, ini kegiatan yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita mau buat kegiatan selanjutnya? Jadi selanjutnya pertama kita klik buat ya, kemudian tugas. Oke, nah karena kegiatan saya untuk pertemuan selanjutnya sama, mengisi daftar hadir dulu, jadi saya tulis mengisi ya, tidak pakai huruf besar semua, mengisi daftar hadir. Oke, karena kita menggunakan mengisi daftar hadir, kita bisa klik di sini petunjuknya, silahkan diisi daftar hadir berikut dengan klik link di bawah ini. Oke, kenapa saya tulis link? Karena daftar hadir saya buat di Google Drive ya. Jadi setelah ada petunjuk, langkah selanjutnya kita input format daftar hadir. Nah, karena format daftar hadir saya ambil di Google Drive, otomatis saya buka dulu Google Drive saya ya. Oke. Sini lagi, karena akun sudah terbuka ya, tinggal pilih cari Google Drive. Oke. Setelah terbuka Google Drive, cari folder absen. Nah, ini folder absen saya. Klik 2 kali. Nah, ini daftar hadir. Oke, saya buka dulu, klik 2 kali lagi. Nah, sekarang saya mau ambil linknya. Caranya klik kirim, kemudian klik tombol link, ini tombol link ya, simbol link ini, klik. Kemudian klik lagi perpendek URL, kemudian salin. Setelah itu kita kembali ke kelas kita ini. Nah, kita klik tambahkan, klik link. Nah, ini kita klik kanan atau paste boleh ya, tempel atau ke paste. Nah, kemudian tambahkan. Oke, tunggu proses. Nah, ini artinya format absen kita sudah masuk di Classroom. Oke, sekarang langkah selanjutnya, karena ini format absen tidak perlu kita nilai ya, kita centang saja tidak dinilai. Batas waktunya ya, karena ini saya mengajar hari Selasa tanggal 4, jadi saya setting ke Agustus tanggal 4 ya, tenggang waktunya sampai jam 12 malam
ya, apa kena absen ya. Kemudian nah ini tidak ada topik, saya buat topik ya. Di sini harus diperhatikan, ini topik pertama saya sudah di pertemuan yang lalu, jadi kita buat topik yang kedua, yaitu bisa kita tulis KBM pertemuan 2. Nah, boleh ditambah harinya, Selasa 4 Agustus 2020. Oke. Nah, setelah ini semua selesai, sudah, ini juga setting sudah, ini sudah. Nah, terakhir, ini yang paling terakhir, karena ini schedule ya, belum kita posting, kita klik ini jadwalkan. Oke. Nah, karena saya setting tanggal 4, jadi cari ini rubah ya, cari bulan Agustus tanggal 4. Oke, karena saya mengajar jam pertama, absen ini saya setting lah jam 7.30. Iya. Oke, karena jadwal kita di masa pandemi ini jam 8, ya boleh disetting sebelumnya supaya anak-anak juga tidak kewalahan. Oke, sudah 4 Agustus karena saya mengajar tanggal 4 nanti untuk kelas ini. Kemudian jamnya, kalau sudah semua kita jadwalkan. Oke. Nah, ini dia. Ini KBM pertemuan kedua. Oke. Setelah mengisi daftar hadir ya. Nah, selanjutnya masih kegiatan selanjutnya saya juga masih menyimak materi. Oke, kita klik lagi. Buat lagi ya, kembali ke sini. Buat tugas. Nah, tulis judul 2. Nah, ini ya, menyimak materi menyimak materi ya, terserah apa saja di sini, yang penting tergantung file yang kita upload ya. Kalau membaca dalam bentuk teks ya membaca, saya dalam bentuk video jadi menyimak. Nah, kita kasih petunjuk, silahkan disimak materi berikut ini ya. Bisa gini, video materi berikut ini. Nah, boleh ditambahkan saja dengan cara klik link di bawah ini. Nah, boleh. Oke, sudah ya. Sekarang kita ambil materinya. Oke, misalnya saya ambil ya. Oke, misalnya file saya ini dalam bentuk video ya, saya ambil karena saya punya video di YouTube ya. Oke, saya buka YouTube dulu. Oke, misalnya saya punya YouTube ya. Saya misalnya mau ambil materi ini. Oke, misalnya ini limit fungsi lah ya. Oke, saya ambil materi ini. Kalau kita punya akun YouTube ya, klik saja ini detail. Nah, kemudian salin. Nah, kemudian kembali ke Classroom. Nah, karena file materi saya ambil di YouTube, saya harus pilih link YouTube ini, klik. Oke, nih URL, Ctrl V atau tempel ya. Oke, sudah. Nah, ini setelah ini muncul, klik tambahkan. Nah, ini materi saya sudah masuk dalam bentuk video ya. Tapi di sini harus ditekankan sebaiknya materi kita itu ya diupload dulu di YouTube supaya anak-anak mudah memutar ya. Yang kedua, kalau misalkan dalam bentuk dokumen Word itu sebaiknya dikonversi ke bentuk PDF supaya anak-anak kita lebih mudah membukanya. Ya itu. Misalnya saya mau ambil lagi dalam bentuk PowerPoint umpama. Oke. Saya cari PowerPoint dulu. Ya, misalnya PowerPoint-nya ini ya. Saya buat. Oke. Nah. Oke, karena PowerPoint itu termasuk file berat ya. Nah, ini saya konversi dulu ke PDF. Bisa ya, kita konversi ke PDF. Oke, ini ada 11 slide. Ini lumayan ini kalau dibuka di HP. Nah, sekarang saya konversi caranya. Untuk konversi ke PDF, klik file, kemudian klik save as.
Nah, tempatkan di mana itu file, terserah. Misalnya saya tempatkan di sinilah ya, browser lah, saya cari tempat dulu. Misalnya saya simpan ke desktop, desktop ya. Jadi ini setelah di desktop, bilang eksponen, saya klik tipe file ya, cari PDF ya, boleh juga JPEG sembarang ya. Ya ini PDF, jadi PDF ya, klik PDF. Oke, saya save. Oke, jadi PowerPoint saya konversi ke PDF supaya anak-anak lebih ringan membukanya. Oke, jadi ini PowerPoint saya sudah tampil dalam bentuk PDF ya. Oke, sekarang saya input ke aplikasi. Oke, ini. Nah, saya tambahkan ini video ya, tambahkan lagi karena saya ingin mengupload, tambahkan. Ya, karena file saya tadi tersimpan di komputer, saya pilih file ya, file. Oke, file, kemudian cari upload, pilih upload ya. Upload, browser. Cari lokasi file tadi. Ya, saya tadi simpan di desktop. Oke, ini dia. Ini PDF. Saya klik open. Nah, tunggu proses ya. Nah, ini lihat coba. Ini lumayan. Nah, sudah. Nah, saya sudah mengupload 2 bahan untuk anak-anak kita ya. 2, 1 video, 1 file, dan seterusnya. Nah, setelah ini selesai, bagian ini selesai, kita kerja, kita perbaiki, kita melangkah ke bagian ini sebelah kiri. Apa yang harus disetting ya? Karena ini materi, berarti kita hilangkan poinnya, materi ya. Tanggalnya, oke, sesuai dengan jadwal kita. Misalnya saya tadi setting tanggal 4. Nah, karena ini materi, saya setting saja sampai malam bisa dibuka oleh anak-anak kita. Ya, sampai 12 malam. Oke. Kemudian berikutnya topik. Nah, ini materi pertemuan 2. Berarti saya harus pilih pertemuan 2. Karena ini materi sama pertemuan 2. Saya pilih ya, klik. Oke, sudah ya, pertemuan 2. Setting sudah. Ini sudah. Sekarang terakhir. Ini jadwal. Jangan lupa ini. Klik jadwal atau schedule. Nah, ini setting lagi sesuai dengan jadwal kita. Tanggal 4. Nah, saya start 7.30. Ya, tidak apa-apa dimajukan sedikit supaya anak-anak lebih cepat mengaksesnya ya. Oke, setelah semua selesai, kita klik jadwal. Nah, oke. Nah, ini tertukar ya, tarik saja ya, drag saja ke bawah. Harusnya kayak ini di atas ya, drag saja. Tahan, klik tahan, tarik ke bawah. Oke, mengisi daftar hadir, menyimak materi. Oke, selanjutnya misalkan saya lagi mau memberikan tugas latihan ya, boleh saya tambah, masuk lagi, buat tugas ya, sama, jadi kasih nomor supaya gampang dilacak ya, kasih 3. Mengerjakan, ini kegiatan ketiga, mengerjakan soal latihan. Oke, boleh. Nah, kasih petunjuk, silahkan dikerja soal ini di buku catatan masing-masing. Kemudian kemudian difoto ya kan, lalu di upload ya, atau ke bahasa biasanya saya dikirim ya di Classroom. Oke, ini petunjuk. Sekarang kita cari soalnya ya. Ya, soalnya terserah, bisa dalam bentuk ya Word, gambar ya, video bisa ya, dari kita aja. Tapi saya sarankan menggunakan file JPG atau ke PDF ya. Saya cari ya, karena soal saya tersimpan di komputer, saya pilih file. Oke, kalau ya, kemudian setelah itu pilih upload. Ini adalah soal yang ini adalah file kita yang tersimpan di drive ya. Kalau ada di drive ya langsung saja klik
Misalnya ini ya, drive. Ada di drive ya, klik saja. Kalau tidak ada ya cari di komputer. Upload. Nah, saya cari di komputer lagi. Saya cari mungkin misalnya di bank soal saya. Ini. Oke. Nah, ini. Nah, ini soal saya sudah bentuk dalam bentuk JPEG. Nah, ini lebih mudah dibuka di HP anak-anak kita. Saya klik. Oke, tunggu. Itu 79 KB. Nah, sangat ringan. Nah, bagian ini sebelah kanan ini ya, semua sudah ya, judul, petunjuk, file, ya. Jenis soalnya, model soalnya. Nah, sekarang kita melangkah ke sini settingannya. Ya, sama. Karena ini adalah tugas, otomatis ada skornya. Nah, kita setting 100 kalau benar semua, nanti setelah diperiksa. Batas waktunya, nah ini dari kita saja setting sesuai dengan jadwal kita ya. Nah, setting lagi tanggal 4. Nah, ini bisa dibatasi pengerjaannya dari kita ya. Misalkan karena jam kita sampai 10, jam 10 ya. Nah, setting saja di sini jam 10 ya. Ya, jadinya soal dikerja sampai jam 10 ya. Oke, kita tulis ini jam 10. Oke, jam 10.30. Kalau sesuai dengan jadwal kita jam 10.30. Kita setting soal ini jam 10.30, itu artinya kalau tenggat, artinya anak kita hanya bisa mengerjakan soal ini mulai jam 7.30 sampai 10.30. Setelah 10.31 dia tidak bisa lagi mengakses soal ini, ataukah dia bisa mengirim tapi dalam kondisi terlambat, ada keterangan terlambat ya. Boleh kita setting ini supaya kita tahu ini anak serius atau tidak ya. Oke, kita setting saja 10.30 sesuai jam kita. Oke, lanjut topik. Nah, topik ini karena ini termasuk kegiatan di pertemuan 2. Nah, pilih topik pertemuan 2. Nah, oke, sudah disetting topik. Tenggatnya sudah juga 10.30 batas pengerjaan ini soal. Kemudian poinnya 100 kalau benar semua sebentar. Terakhir kita ini jangan lupa ini. Ini yang paling penting ini. Kapan kita lupa setting di sini, terhapuslah semua settingan kita ini ya. Oke, jadwalkan. Nah, samakan tanggal 4 ya. 4 Agustus saya punya jadwal. Oke. Nah, ini saya buka ini soal juga mulai jam 7.30 ya. Ini startnya ini jadi jam 7.30. Soal ini bisa diakses oleh anak-anak kita. Oke, karena saya jam pertama. Klik jadwalkan. Nah, coba kita lihat sudah masuk ya, mengerjakan soal latihan. Nah, di atas ada drag lagi supaya tersusun ya. Supaya rapi. Supaya apa ya, rapi, dan anak-anak kita juga tidak kebingungan melihat. Dan yang mana dulu dikerja. Sudah menyimak dan seterusnya. Yang terakhir, karena ya biasa saya dalam mengajar itu memberikan kuis barang 2-3 nomor ya. Oke, saya tambahkan lagi kegiatan. Karena kuis ya boleh saya pilih tugas kuis ya. Boleh juga ini sama saja. Misalnya ini lagi, tidak apa-apa, ini saja ya. Oke, tugas. Misalnya yang keempat. Nah, kegiatan keempat mengerjakan soal kuis. Oke. Nah, ini boleh kita silahkan kerjakan soal kuis ini, kuis berikut. Nah, oke, dengan klik link di bawah ini. Nah, kenapa saya menggunakan link? Karena soal saya tersimpan ke drive. Jadi saya sudah buat soal di drive saya, tinggal saya ambil ya. Nah, pilih tambahkan ya. Karena saya sudah buat soal di drive saya, maka saya pilih link. Jadi kita copy link saja. Jadi semua file yang kita ambil di drive itu kita gunakan link ya. Saya buka dulu soal saya di link di sini, saya cari dulu. Oke, nah saya sudah punya aplikasi soal. Saya sudah buat ya. Oke, ini saya buat kuis. Nah, ini kuisnya. Kuis 1. Oke ya, ini kuis. Nah, ini ya 2-3 nomor lah, 5 nomor ya. Ya, untuk memberi semangat ke anak kita. Oke, caranya kita klik 2 kali. Oke, setelah 2 kali kita copy linknya. Nah, saya cari linknya. Ini ada, kenapa ada respon 101 ini? Karena ini soal saya sudah gunakan di kelas yang lain ya. Nah, jadi tersimpan. Sekarang saya lanjut lagi menggunakan soal yang sama. Saya sudah buat ini. Kita klik kirim untuk memasukkan ke classroom. Setelah kirim, klik ini tombol link ini. Oke, klik lagi.
kemudian pendekkan linknya, kemudian salin. Nah, setelah itu boleh ditutup, boleh tidak ya, saya tutup saja. Tugas, kembali ke kelas. Nah, ini pilih linknya karena saya ambil link tadi. Nah, ini Ctrl V atau klik kanan tempel. Sudah, tambahkan link. Oke, sudah masuk ya. Format soal saya sudah masuk. Jadi ini sudah saya setting semua ya. Judul sudah, petunjuk sudah ada, bentuk soalnya sudah ada dalam bentuk Google Form ya. Selanjutnya saya kembali ke sebelah sini ya, ruang ini. Kita setting lagi nih. Karena ini adalah tugas kuis, kita mengambil nilainya setting 100 poinnya kalau benar semua. Kemudian masa tenggaknya juga kita bisa batasi. Oke. Nah, saya mengajar tanggal 4 untuk kelas ini. Saya setting tanggal 4. Nah, batas waktunya saya sesuaikan dengan jadwal saja. 10.30 ya. Oke. Nah, sudah. Kemudian topik, karena kuis ini masuk ke pertemuan 2, saya cari topik pertemuan 2, klik. Oke, sudah ada ya. Sudah masuk topik, sudah disetting tenggaknya, poinnya sudah 100. Nah, ini untuk kelas 12 MIPA 4 sudah juga. Ini semua siswa juga semua, artinya semua siswa kelas 10 MIPA 4 sudah tercentang semua ya. Nah, tinggal yang terakhir adalah klik jadwalkan. Nah, ini yang paling penting ini. Klik jadwalkan. Nah, rubah ini tanggal 4. Karena jadwal saya di kelas ini tanggal 4. Nah, ini kita setting. Karena misalkan kita mau beri kuis ini untuk anak kita kurang lebihlah 1 jam. Ya, karena bahasa tenggaknya tadi 10.30 umpama ya. Ya. Saya kasihlah waktu jam 9 lah ya. Nah, artinya apa? Jam 9 baru kuis ini bisa terbuka. Ya, jam 9. Ya, anggaplah jam 9. Ya, saya kasih waktu 1 jam ya, kurang lebih. Jadi 9.30 kuis ini baru bisa diakses. Itu maksudnya, jadwal tugas. Ya, jadi tugas yang lain menyimak materi sudah, mengerjakan soal-soal latihan juga selesai. Nanti pukul 9:30 baru kuis ini bisa dibuka. Itu maksudnya ini. Jadi saya setting ya. Ini tergantung dari Bapak Ibu saja ini. Kapan mau dibukakan kuis untuk anak kita. Oke, saya jadwalkan. Nah, ini ya selalu di atas itu ini. Drag saja, klik, tarik ke bawah. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, akhirnya KBM pertemuan 2 sudah selesai dan sudah terschedule ya. Jadi ini tiba waktunya tanggal 4 nanti otomatis terbuka dan bisa diakses oleh anak-anak kita. Saya kira untuk tutorial kali ini saya kira sudah cukup. Misalnya nanti kita lanjutkan di bagian-bagian lain dari Google Classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.